Selamat malam, saya Ge Pamungkas, host Anda malam ini. Untuk para penonton, bolehkah minta tepuk tangannya untuk yang belum menikah? Yang belum menikah. Katanya pernikahan itu adalah menyatukan dua insan manusia yang berbeda. Tapi lebih dari itu, kita juga menyatukan dua perbedaan-perbedaan yang receh, yang namun menimbulkan konflik. Seperti menaruh handuk pada tempatnya. Bertanya hari ini makan apa? Dan malam ini, teman-teman, kita kedatangan pasangan yang di depan kamera terlihat santai, tapi di rumah juga pasti pernah berdiskusi serius soal hal-hal receh. Yang entah kenapa hal receh ini selalu terasa penting. Si laki-laki adalah aktor yang dikenal lugas dan apa adanya, dan pasangannya adalah sosok yang tahu persis kapan harus sabar dan kapan harus menang. Inilah Q&A Family is Keluarga, Ringo Agus Rahman dan Sabay Dieter. Halo. Saya host malam ini. Saya host malam ini. Halo host. Selamat lagi Mbak. Selamat datang. Selamat datang. Halo, apa kabar? Ini udah kayak lebaran ya. Halo. Udah kayak lebaran udah. Halo, hai. Oh, ini kameramen. Silakan, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Kameramen juga. Mohon maaf ya, ini. Tolong. Durasi. Kak Sabay dan Kak Ringo, bagaimana kabar? Baik. Baik. Seluruh Indonesia kan tahu betapa beruntungnya Kak Sabay itu punya Ringo Agus Rahman. Oh iya, betul. Sebagai laki-laki yang digadang-gadang memiliki senyuman manis tahun 2025. Wih, suka nih. Jangan terlalu dipuji. Sebagai suami kita. Wih, men. Ini dengan segala pencapaiannya Kak Ringo ya, tapi ini serius deh. Dari skala 1 sampai 10 tuh seberapa bangga sih Kak Sabay sama Kak Ringo? Tanpa ada campur tangan. Nah, tanpa ada campur tangan nih. Iya. aja. Tanpa ada campur. Jawab. Film Bagus, banyak. itu bagus. Oke. Menang penghargaan. Aduh. Ganteng. Ya kalau bangga, ya 10 bangga. Masa sih? Karena kamu suami aku, kalau kamu bukan suami aku nggak segitunya. Iya. Wajar dong, suami sendiri, ya kan? Nggak bisa ngasih pujian yang tulus ikhlas ya. Tapi kalau misalkan satu kata yang menggambarkan kehebatan seorang Ringo Agus Rahman tuh apa? Mau sempurna juga nggak apa-apa kalau mau jawab. Iya, sangat amat sempurna. Satu kata aja ya? Satu kata, Nyebelin. kehebatan, bukan Ya ini. itu mungkin kehebatannya dia Kok ya. kehebatan nyebelin sih? Kangenin ya atau gimana jadi? Iya, itu. Ya, ganggu aja sih. Tapi Iya, itu ya juga. memang itu yang bikin meriah hidup gitu. Iya. Gimana sih? Ya gitulah. Saya boleh jawab juga nggak sih? Kehebatan apa ya? Coba deh. Maksudnya kok nyebelin jadi kehebatan ya? Iya juga ya. Karena setiap laki-laki biasanya itu selalu menghadirkan hal yang selalu kayak sweet sama istri. Enggak, saya punya jalur lain yaitu nyebelin. Saya pikir nyebelin adalah mekanisme pertahanan rumah tangga. Mekanisme pertahanan rumah tangga Iya. yang nyebelin. Jadi dia Jadi- setiap harinya tuh bertahan atas gangguan-gangguan itu. Iya. Jadi selalu ada tantangan setiap harinya. Iya. Jadi tuh nggak flat gitu. Berarti kalau misalkan saking membanggakannya, kenapa Kak Sabay itu nggak pernah ikut sama Kak Ringo di acara awardingnya dia? Betul juga ya. Iya. Jahat itu namanya. Tapi kamu juga nggak. Tapi dia juga nggak ngajak. Nggak ngajak. Oh, nggak ngajak. Dia juga nggak ngajak. Iya. Ya. Dan dia juga mungkin tahu ya. Aku males ribet orangnya. Jadi Nggak, oke. lebih ke- Dan aku di rumah aja sama anak-anak. Kalau acara awardingnya mulai dari jam 8 pagi Dan biasanya, sampai ya, 11 siang mungkin mungkin masih masih bisa ikut bisa. karena anak sekolah. Iya. Kalau acara awardingnya malam-malam. Dan anak-anak tuh selalu tidurnya tuh sama aku. Sampai sekarang. Sama dia juga. Sama gue juga. Oh, gitu. Iya. Jadi selalu bareng. Dan mereka baru bisa tidur kalau ada mamanya. Oh, deket ya keluarganya, nggak kayak keluarga saya ya. Keluarga saya tuh nggak pernah kayak gitu sih. Saya tuh Nggak maksud ke situ Iya, ya sebenarnya, kita, cuman mohon maaf boleh ganti host nggak? Kita harus gimana? Saya nggak suka sama tema ini. Jadi kalau Ge sendiri gimana? Seberapa bangga? Kamu nanyain Ringo sama Kak Sabah terus, kamu seberapa bangga juga sama istri kamu? Saya sih selalu bangga sama istri saya. dari tadi nggak ngomongin istrinya soalnya bener. Iya, yaudah, dan nggak- kadang-kadang dia suka. Enggak. Dan kamu termasuk tipe suami seperti apa? Kalau Kak Ringo kan nyebelin, oke dia berprestasi. Nah kalau kamu apa nih? Kalau saya tipikal yang manut aja, karena saya itu apa ya, takut istri lebih tepatnya begitu. Saya di situ aja deh kalau begitu. Saya nggak cocok jadi host sebenarnya. Kalau tadi pernyataan menarik, kalau bilang takut istri, saya nggak pernah bilang saya adalah takut istri. Saya kalah sama istri.
Kalau takut itu kan nggak berani ngelawan dulu, tapi saya selalu ngelawan dulu, tapi ujung-ujungnya pasti kalah. Karena dia tahu kalau dia dengerin istrinya hidupnya bener. Nah kalau dari Kak Ringo ke Kak Sabah, seberapa bangga sih? Oh jelas. Karena ada dia, saya tuh kalau nggak ada dia Nggak kan lebih apa-apa, gampang nggak ngomongin apa-apa. ya. Cuman bukan seberapa bangga. Saya sampai dengan sekarang yakin kalau di pertanyaannya apakah dia istri yang tepat, itu juga adalah pertanyaan waktu besok mau nikahin dia. Apakah dia adalah istri yang tepat, apakah dia perempuan yang benar-benar baik. Enggak, akhirnya semuanya hilang. Yang selalu ada di pikiran saya, dia adalah ibu yang sempurna buat anak saya. Oh berarti Gitu. sebagai istri gimana? Enggak, Gengsi. kurang. Gengsi. Enggak, bener dong, bilang dong. Sebagai istri, iya, layaknya seperti istri-istri orang lain sama Oh, kok. pengalaman kamu punya istri banyak? Oh, enggak. Ini ngeselin banget. Enggak, maksudnya iya, hidup saya jauh lebih baik ketika memang sudah ada dia gitu loh. Hidup saya jauh lebih baik. Terus tiba-tiba semua beban yang tadinya saya bawa sendiri kok sekarang terasa lebih ringan kalau ngejalaninnya bareng sama dia. Kalau Apa yang paling bikin berubah setelah sama beliau ini? lebih apa ya? Lebih terarah sama ambisi tuh hilang. Dulu kan waktu muda Itu kayak positif nggak sih? positif ya. Nggak tahu, lebih santai karena mungkin ketemu orangnya sama, lebih santai terus nggak ada apa ya? Kayak kita punya ambisi, punya goal yang luar biasa, enggak, dan dia tuh sesantai itu, dia orangnya memang penghilang beban. Jadi waktu mau nikahin dia, cuman dia doang yang jawabannya seperti ini. Kan dulu adalah beberapa cewek mungkin sering sekali ngomong, uang kamu nantinya kalau kita udah nikah, uang kamu, uang aku juga, uang aku doang. Nah Sabah itu satu-satunya nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus saya tuh punya kekhawatiran waktu mau nikahin dia. Kalau saya nanti nggak punya uang setelah nikah gimana? Nah gimana tuh? Dia jawabnya cuman, ya pulang aja ke rumah mama aku. Pasti mama aku mau ngasih makan kita. Siap. Gitu. Jadinya ya udahlah. Ya udah yuk nikah gitu. Jadi kayaknya nggak ada beban. Jadi kalau misalnya sampai di level terendah sekalipun, kayak saya bisa dijalanin sama dia. Gitu. Aduh luar biasa banget. Ada bicara soal cinta dan keluarga ini Mbak Tejo. Dedengkotnya nih Mbak Tejo. Apa makna senyum-senyum Mbak Tejo melihat sosok Ringo dan Sabay? Kok saya takut? Aku jadi ingat ini ada sajak terkenal dulu dari Rendra kepada istrinya. Ya Rendra, Oh, yes, kepada Rendra. Dik Narti. Ya. Dik Narti, aku pinang dikau sebagai ibu dari anak-anakku. Nah kalau Ringo harus milih, Sabay, aku pinang dikau. Ini malam H-1 ya. Ya. Sabay, aku pinang dikau sebagai ibu dari anak-anakku. Atau aku pinang dikau sebagai kekasihku. Enak yang mana? Enak yang kekasih sih. Karena Pada saat itu belum punya. Karena saat itu belum tahu rasanya punya anak kayak gimana. Cuman dulu kalau dibilang saya nggak sama Sabay. Saya malam sebelum nikah besok ya, itu masih ragu. Kalau mau mundur sekarang nih, waktunya nih sekarang. Takut nikah dia. Takut nikah. Dulu tuh takut karena seperti layaknya budaya di sini, nikah patriarki sekali. Tanggung jawab kamu. Istri kamu tuh nanti kamu kayak berat gitu. Tapi pas dijalanin kok jauh lebih santai ya gitu loh nikah itu. Tapi kalau boleh milih yang kekasihku. Tapi tadi jawabannya sebagai ibu yang baik Nah. buat anak-anakku. Kan gengsi dia. Iya, Oh karena gengsi. gengsi saya sama dia. Gengsi seperti apa gitu? Nggak pernah kayak Kita nggak pernah ngucapin I love you gitu kata-kata nggak? sayang. Serius? Nggak pernah. I love Terus you. kan hubungan itu kan harus tetap ada apa ya, afirmasi manis, cinta, itu gimana cara pengungkapannya? Tidak dengan kalimat. Kita emang tindakan aja sih ya kayak orangnya. sebelum tidur deh kan ada Bjorka sama Mars. Kita bisa tuh good night Bjorka, good night Mars, I love you Bjorka, I love you Mars. Nah, Ke anak-anak kita ke anak-anak gitu bisa, tapi ke ibunya enggak. Ke dia juga nggak bisa. Dan sebagai perempuan fine dengan itu kan biasanya perempuan lebih suka word affirmation gitu ya. Karena aku juga orangnya nggak bisa digituin. Dan bukan orang yang seperti itu juga dengan kata-kata. Nggak pernah ngasih bunga gitu, nggak pernah. Apa sih satu hal yang bikin Kak Sabay cinta sama Kak Ringo? Menarik, menarik. Baru aja. Jawab Dari pertama kali melihat why memilih Kak Ringo? Kalau satu hal sih Kenapa harus ada i gitu? karena ya agak geli sebenarnya kalau ngomongin kayak gini-gini ya. Kalau satu hal nggak mungkin cuman karena satu hal sih. Karena ya mungkin dari semenjak kenal prosesnya itu tuh
apa ya pelan-pelan, mungkin dari ya sifatnya, dari tindakannya, cara dia memperlakukan orang, cara dia memperlakukan semua orang ya gitu, seperti apa, cara dia menghadapi masalah. Ini kita udah pahami nih, semuanya udah pahami kalau kalian berdua adalah pasangan yang gengsi. Kata cinta I love you belum pernah keluar di sini. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat dirimu jatuh cinta sama kalian? Ini adalah momen dia seumur hidup yang dia tunggu-tunggu. Yang sungguh berat buatku Di depan kan. kamera. Ini berat. Ya begitulah. Kan jadi Nggak, saya tuh pernah nanya kan, kamu tuh Pijat apa? juga nih. Kamu sayang nggak sih gitu? dia tuh centil loh. Dia tuh bahkan malah dia yang lebih kayak cewek. Kamu kayak cowok. Ya memang. Dia yang kamu tuh masih sayang kan sama aku. Kamu sayang kan sama aku. Pengen aja dengar. Geli, tahu nggak? Dan jawabannya selalu gitu. Ini kayak apa sih? Jadi pas ketemu gitu, Nggak langsung. Karena nggak Nggak mungkin, langsung. nggak tahu ya kalau Kenal aku dulu bukan gitu. nggak pernah yang namanya cinta pada pandangan pertama. Mungkin suka iya, tapi kalau cinta tuh kalau menurutku tuh butuh proses yang sampai benar-benar klik gitu. Kenapa suka? Karena dia nyebelin. Tapi yang satunya lagi bilang karena dia ngeselin. Ternyata nyebelin sama ngeselin itu nyatu ya. Dan itu yang memperkuat ya. Saya tuh mungkin ya. nggak pernah romantisan. Tapi setuju nggak dengan pendapat bahwa wanita tuh cepat tua karena sering emosi, sementara laki-laki cepat mati karena sering dimarahi. Emang itu ada yang gitu. Kamu sering dimarahin? Apa ya? Justru kalau nggak dimarahin lama, saya cari sesuatu untuk dimarahin sama dia gitu loh. agak anti mainstream ya pasangan ini ya. Emang bentuknya tentu saya tidak merasa saya adalah pasangan istimewa, enggak. Saya itu adalah pasangan normal, yang lain juga sama seperti itu. Semua rumah tangga punya dapurnya sendiri, yang saya pikir Caranya sama nih. masing-masing. Caranya masing-masing. Gia juga dengan Kiku juga mungkin begitu juga, ada cara sendiri. Nah cuman ya kalau boleh dibicarain di sini, kami tuh dari dulu memang geli aja dengan kayak lagu yang terlalu romantis ya, gitu buat kita kayak apa sih nih gitu. Ke penyanyi-penyanyi yang mendayu-dayu ngomong cinta. Saya tuh paling benci kalau lagu cinta cowoknya mengiba banget sama ceweknya. Wah, terima cintaku, apa cinta kayak apa sih, nggak punya harga diri apa gitu. Cinta kok mengemis gitu loh gitu. Emang Karingo nggak mengemis sama Gengsi no. Enak aja. Kalau kangen gitu ya, kalau ke dia, kamu kangen ya sama aku ya? Gitu. Dia tadi bilang, kamu masih sayang nggak sih sama aku itu? Iya, dia yang gitu. Kamu tuh kangen gak sih sama aku? Gitu-gitu tuh dia Sekarang saya tidak yang akan lebih pernah cewek. ngomong, aku kangen. No. Dia yang akan Aku nanya. sayang no. Dia yang akan Malu. nanya. Jadi yang di Instagram selalu mengatakan saya sehari aja udah dikangenin, itu keinginan. Bukan Betul, dong. betul. Enggak. Ya gampang dong. Beda. Itu keinginannya dia, karena aku ya flat aja gitu. Dia flat aja. Jadi dulu tuh ada waktu sebelum punya anak, sebelum nikah, dia terlihat cinta sekali memang dia. Tapi pas punya anak, hilang semuanya ke anak. Terus saya kayak menuntut salah satunya dengan cara caption itu. Dimana saya selalu membayangkan kalau saya pergi kerja keluar kota, dia menangis ketika 7 langkah keluar dari rumah gitu. Dia sudah menangis, saya selalu membayangkan istri yang sangat ke suaminya. Itu harapan berarti ya. Harapan. Dan belum terwujud sampai saat ini. Saya tahu kalau dengan caption itu dia pasti kesel. Nah, kenapa ada di caption? Dari dulu tuh kenapa captionnya selalu mengganggu dia? Karena kalau misalnya saya lagi kerja, kan teleponan kadang-kadang mungkin dia ngurusin anak-anak nggak sempat keangkat atau begitu pun sebaliknya. Nah kalau caption tuh kapanpun kamu baca selalu ada di tag dia kapanpun bisa baca. Berarti teori tentang bahasa cinta itu kan benar adanya, masing-masing orang punya bahasa cinta masing-masing. Apakah untuk mendapatkan sebuah relationship goals seperti kalian tuh pasangan tuh harus sama ya bahasa cintanya? Kalau kalian kan kayaknya sama gitu ya? Nggak pernah dipikirin Dan sih. gak pernah dibentuk Nggak sih pernah dibentuk. ya. Kebetulan pertama dulu tuh saya ngeliatnya cuma selera musik sama nih gitu. Awalnya dulu selera musik, makanya anak kami yang pertama nama Bjorka itu dari Bjork, bukan dari hacker itu ya. Terus yang kedua namanya Ziggy Mars tuh diambil dari lagunya David Bowie. Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, makanya namanya Ziggy Mars. Jadi ini adalah musisi yang kita suka dua-duanya, Bjork dan David Bowie ini. Dari situ sama nih, dari pandangan musik sama, ternyata cara ngejalanin hidup tuh
juga sama. Dan ingat, standar orang tuh bukan standar kita. Jadi kalau misalnya ada standar orang seperti itu, ya bagus buat orang itu, tapi buat kita ya kita sendiri aja, kan nggak ada salahnya. Kalau kita tidak lebih baik dari orang, kenapa kita harus lebih baik sih? Nggak lebih baik juga nggak apa-apa kok gitu loh. Si paling lelet, Saya juga. Ya, si paling soft spoken, saya. si paling baper. Saya. Ini pertanyaan cuma saya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.